jalan bersama Tuhan. Jatah yang harusnya kita terima itu digenapi dengan cepat, tetapi banyak hal tertunda karena keputusan kita yang salah, karena kita tidak cermat, kita tidak mau ngikutin apa yang Tuhan mau. Harusnya kita nih menikmatin jatah yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan membawa kita terus naik, akan semakin diberkatin kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, hidup ngikutin apa yang Tuhan mau, bukan ngikutin apa yang kita mau sendiri. Perjalanan hidup kita ini akan semakin dibawa dalam perjalanan menuju kebesaran, perjalanan menuju promosi dan peninggian. Pengaruh kita semakin besar, berkat kita semakin besar, pengurapan kita semakin besar, hikmat pengertian pewahyuan kita semakin besar, kebijaksanaan kita pun semakin besar, pengendalian diri pun kita semakin mendekatin sempurna sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Harusnya banyak hal setiap hari kita terima yang harusnya yang menjadi bagian kita nikmatin. Tapi karena kita ini ceroboh, karena kita ini teledor, karena kita ini kompromi, karena kita ini gak hidup takut akan Tuhan, ujung dari kehidupan kita banyak hal yang kepending. Jangan sampai hal-hal yang membuat Tuhan tidak senang, Tuhan tidak suka, menghambat apa yang harusnya menjadi jatah kita. Hari ini kita akan belajar dari apa yang dilakukan oleh Abraham di Kejadian pasal yang ke-11. Harusnya Abraham itu ngikutin maunya Tuhan loh. Ngikutin petunjuk Tuhan. Harus dia memimpin dirinya jalan menggenapi rencana Tuhan. Ngikutin apa yang Tuhan mau. Tetapi hidupnya nggak mau dipimpin oleh Tuhan. Hari ini kalau hidupmu nggak dipimpin Roh Kudus, kamu dipimpin daging. Kalau hari ini engkau nggak menaruh hatimu sepenuhnya kepada firman, kamu akan dipimpin oleh daging. Bahkan dipimpin oleh keinginanmu sendiri, dipimpin oleh keputusanmu sendiri, dipimpin oleh kebijaksanaanmu sendiri, dan tidak akan bisa mencapai destinasi Tuhan. Kalau kita mau menikmatin semua yang Tuhan janjikan, menikmatin semua destinasi Tuhan dalam kehidupan kita, harus menaruh hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita ini pada pimpinan Tuhan. Dipimpin oleh Roh Kudus, disertai Roh Kudus, berjalan dengan apa yang Tuhan mau, bukan berjalan dengan cara pandang kita sendiri. Lihat apa yang terjadi di Kejadian pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-31. Lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya Lot, anak Haran dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Perhatikan, yang membawa Abram bukan pimpinan Tuhan, bukan kehendak Tuhan pimpin. Dia bukan langsung menuju tanah Kanaan, tapi menetap di Haran. Siapa yang menetapkan untuk dia tinggal di Haran? Ya mertuanya tentunya. Abram harusnya dipimpin oleh kehendak Tuhan berjalan menuju tanah Kanaan. Tetapi dia memberi dirinya dipimpin oleh mertuanya. Banyak hal yang kepending, bertahun-tahun harusnya mencapai tanah Kanaan, tapi bertahun-tahun karena bikin kesalahan, dia tinggal di Haran. Harusnya jatahnya apa yang dijanjikan Tuhan terhadap Abram digenapi. Tetapi ternyata tidak. Hidupmu sekarang dipimpin siapa? Dipimpin daging, dipimpin oleh maumu sendiri, atau dipimpin oleh keinginanmu sendiri. Nanti jatahnya Tuhan gak akan tercapai. Abram dipimpin oleh Terah, akhirnya tinggal di Haran. Setelah Terah mati, apa yang terjadi? Ayat 32. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu ia mati di Haran. Perhatikan. Setelah Terah mati di Haran, apa yang terjadi di Kejadian pasal yang ke-12? Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ternyata nunggu mati si Terah baru Tuhan berbicara. Bayangkan kalau Terah nggak mati, mungkin Tuhan nggak bicara. Ini terulang kembali loh. Ini kejadian ini terulang kembali nih. Banyak hal yang harusnya Tuhan banyak bicara dalam kehidupan kita. Kalau kita memberi diri kita hidup dipimpin Tuhan, Tuhan akan singkapkan banyak hal. Tuhan akan bicara banyak hal dalam kehidupan kita. Hari ini waktumu yang terbuang sia-sia bertahun-tahun karena kamu ngikutin keinginan dagingmu dan hawa nafsumu. Ngikutin maumu sendiri, muter-muter terus dalam masalah yang sama, persoalan yang sama, kejadian-kejadian yang sebenarnya terlalu
murahan, tetapi kita lebih memilih melakukannya daripada kita pikul salib sangkal diri ngikutin apa yang Tuhan mau. Ujungnya kita nggak mencapai destinasi Tuhan loh. Bahkan Tuhan pun nggak berbicara. Tuhan berbicara setelah Terah mati. Karena selama ini hidupnya Abraham dipimpin oleh mertuanya, bukan dipimpin oleh kehendak Tuhan atas hidupnya Abraham. Diatur oleh orang lain. Nah, sekarang ini yang ngatur hidupmu siapa? Yang paling nonjol ngatur hidupmu siapa? Keinginanmu, hawa nafsumu, egomu, atau siapa? Itu kalau nggak dimatikan, dia akan tetap ngontrol dan mengendalikan. Ujungnya Tuhan tidak akan membawa kamu kepada perjanjiannya loh. Kamu sendiri yang membatalkannya. Seringkali Tuhan tuh nggak berbicara sama kita karena kita lebih mencintai daging, lebih mencintai keinginan dan hawa nafsu kita. Kalau kita masih hidup dalam manusia lama kita masih mencintai manusia lama kita, ujungnya kita tidak akan mencapai destinasi Tuhan sampai garis akhir. Kita akan lihat. Ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum muka bumi akan mendapat berkat. Ini janjinya yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Sampai hari ini pun janji itu harusnya menjadi jatah bagian kita karena kita ini adalah keturunan Abraham. Setelah Tuhan ngomong, kita akan lihat apa yang terjadi di ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat ke Haran. Perhatikan ayat yang ke-5. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta bendanya yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu Pontar Bantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Bapak Ibu mesti baca nanti, baca semuanya di pasal ini, baru Bapak Ibu akan ngerti apa yang saya maksud. Abram sudah dengar suara Tuhan, harusnya di tanah perjanjian, tetapi lagi-lagi dia membawa orang yang tidak penting, termasuk Lot. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Kejadian 12, 4, dan 5. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika berangkat ke Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot. Ini kejadian diulang oleh Terah. Terah bukannya Abram yang memimpin hidupnya sendiri, tapi dipimpin oleh mertuanya, sehingga banyak hal kepending. Ini terulang lagi. Dan sekarang kita lihat di Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Akhirnya kan bikin ribut. Bapak Ibu nanti baca seluruh pasal ini baru akan tahu bahwa Abram ini dengan gembala-gembalanya Abram dan gembalanya Lot ini ribut gegeran minta jatah tanah yang paling subur. Perhatikan ayat yang ke-14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan. Setelah Terah mati, berfirmanlah Tuhan. Setelah Lot berpisah, berfirmanlah Tuhan. Sekarang ternyata ada hal yang membuat Tuhan gak berbicara, yang menghalangi jatah Tuhan digenapi. Hari ini yang menyertai hidupmu apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Tanggalkan apapun itu namanya. Mau dosa, mau kepahitan, mau sakit hati, mau jengkel, mau kecewa, putus asa, benci, dendam, hidup dalam perjinahan, disimpan orang, kumpul kebo, melacurkan diri, menipu, melakukan kejahatan, mulutmu jahat, hidupmu penuh kepalsuan. Itu yang menghalangi Tuhan tidak berbicara. Beberapa bulan yang lalu tuh ada orang yang hidupnya itu kumpul kebo, tapi seringkali ngomong sama saya, Tuhan berbicara sama saya, Tuhan berbicara sama saya. Mana mungkin kamu ini hidup dalam kenajisan tapi kamu ngomongnya tentang kekudusan, kesucian. Pasti itu yang diomongin dari daging. Bagaimana mungkin orang yang hidupnya dalam kenajisan tapi Tuhan berbicara, selalu berbicara untuk bertobat dia. Bagaimana mungkin orang kalau nggak meninggalkan dosa dan pelanggarannya bisa mencapai destinasi Tuhan? Selalu ngomong perkara yang tinggi, perkara yang rohani, padahal hidupnya kacau dan berantakan. Kumpul kebo, hidup dalam kenajisan dan dosa. Tapi ngomongin tentang hal-hal yang tinggi, mustahil. Kita kalau mau datang kepada Tuhan, kita beresin dosa kita dahulu loh. Karena dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Dan pertobatan
Kita bertobat, minta darah Yesus mengudus, menyucikan, itu yang membuat hubungan kita kembali dipulihkan. Hanya pertobatan dan darah Yesus mengampuni dosa kita yang membuat hubungan kita pulih. Tidak mungkin orang yang hidup dalam dosa dikit-dikit dengar suara Tuhan, dikit-dikit dengar suara Tuhan buat dirinya sendiri, harus bertobat itu. Dan sekarang ternyata banyak orang ngaku rohani, ngaku pelayanan, tapi hidupnya ngaco, hidupnya ngawur, berzina, kumpul kebo, najis, menipu sana sini, tapi dikit-dikit ngomongin firman Tuhan. Hanya ingin kelihatan rohani dari daging, bukan dari roh. Tuhan, kita belajar dari apa yang Tuhan lakukan terhadap Abraham. Nunggu Terah mati baru Tuhan berbicara. Nunggu Lot yang menjadi batu sandungan dalam hidupnya Abraham, kerjaannya ribut, gegeran terus. Peninggalkan berpisah, baru Tuhan berbicara. Kalau Tuhan ingin berbicara dengan hidupmu, menuntun kepada tujuan yang ilahi, membawa hidupmu ke dalam destinasi Tuhan. Mulai hari ini, tanggalkan semua yang memimpin hidupmu selain Roh Kudus. Ketaginganmu, hawa nafsumu, egomu, bahkan orang lain yang mengarahkan jalan hidupmu yang bukan pada kebenaran, tinggalkan. Semua orang yang memberikan nasihat busuk, memberikan nasihat jahat, tinggalkan. Semua apapun yang masih nempel dalam diri kita, dalam jiwa kita, apapun itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tanggalkan. Buang. Izinkan Tuhan terus memimpin hidupmu, dan kau bisa dengar suara Tuhan. Kalau kau masih hidup dalam dosa, Tuhan gak akan berbicara. Saya mau kau tanggalkan dosamu. Dia gak akan berbicara menunjukkan jalan kemana yang harus kamu capai. Karena setiap hari Tuhan memimpin kita kepada destinasinya, mencapai destinasi ilahi, menggenapi rencananya. Perjalanan kita setiap hari itu dipimpin Tuhan. Tidak hanya dipimpin, diurapi, dituntun, diberkati, disertai, diberikan kemampuan, hikmat, pengertian, pengetahuan. Itu penyertaan Tuhan setiap hari. Kalau Tuhan menyertai kita setiap hari, itu artinya Tuhan menyertai, memberkati, melindungi, memproteksi, memberikan kemampuan kita, memberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, sehingga kita bisa memilih, mengambil keputusan, melakukan segala sesuatu, dan apa saja yang kita perbuat lewat tangan kita itu Tuhan bikin berhasil. Itu penyertaan Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan mau membawa hidup kita ke mencapai destinasi ilahi, mencapai tujuan yang ilahi. Kalau masih hidup dalam dosa, hidup dalam ngawur, banyak jatah Tuhan akan tertunda dalam hidupmu. Tuhan gak akan banyak berbicara, karena kamu mesti menyukai dosa, pelanggaran, kenajisan, serta kemunafikan. Kamu mesti menikmati keinginan daging dan hawa nafsumu. Bagaimana mungkin rencana Tuhan digenapi? Hari ini waktunya ambil keputusan untuk bertobat. Abraham kepending di Haran, bertahun-tahun kepending, karena ngikutin pimpinannya, mertuanya, kepending. Baru mertuanya mati, Tuhan ngomong. Setelah itu pun masih belum sadar bahwa Lot yang harusnya nggak ikut dibawa ikut, akhirnya juga menunda banyak perjalanan yang harusnya dilewati menuju tanah perjanjian. Akhirnya kepending juga sampai dia Lot berpisah. Karena ada perselisihan yang tajam, gegeran, eker-ekeran yang tajam, pisah. Akhirnya Tuhan mulai berbicara, menuntun kembali. Hari ini, engkau yang sudah umurnya di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi sepanjang hidup yang kamu lalui itu, jalan keinginan dagingmu, ngikutin hawa nafsumu, sehingga jatah Tuhan itu terpending, nggak tergenapi. Hari ini belum terlambat waktunya kita berjalan bersama Tuhan. Hari ini masih ada kesempatan. Hari ini kita akan tebus waktu-waktu yang sudah kita lalui dengan sia-sia, sembrono, dan ngawur itu. Kita mulai bangun keintiman dengan Tuhan. Miliki pergaulan keintiman dengan, luangkan waktumu lebih banyak di kamar doamu. Hatimu terkoneksi. Kalau kita sudah terbiasa duduk diam di kaki Tuhan, di kamar kita mati handphone kita, kunci pintu kita mulai diam dalam hadiratnya. Kita belajar koneksikan hati kita. Nanti sudah terbiasa kita melakukan aktivitas apapun, hati kita ini terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita nggak biasa melakukan hubungan yang intim dan dalam dengan Tuhan, mana mungkin kita bisa koneksi dengan Tuhan dimanapun juga. Banyak orang berpikir, loh Pak, aku nih kalau berdoa mikirin apa ya? Ya kamu minta Roh Kudus ajarin kamu berdoa. Dulu awalnya saya nggak tahu caranya berdoa. Roh Kudus akan ajarin kamu berdoa. Semakin kamu banyak berdoa, semakin Roh Kudus akan pimpin bagaimana kamu berdoa. Banyak orang nggak ngerti loh caranya berdoa, karena nggak mau berdoa. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun.
Hari ini bagian kita ini berjalan bersama Tuhan untuk menggenapi visi Tuhan. Dengerin Bebek, visi Tuhan yang ditaruh dalam kehidupan kita tidak akan tergenapi sampai kita ini menaruh hati kita sepenuh, minta dipimpin, minta diurapi, minta dituntun. Dan kita harus memberikan hati yang rela dibentuk, diproses untuk dibawa mencapai destinasi ilahi. Kalau tidak, hidup kita nggak didapatin finish well di hadapan Tuhan. Kita hanya menjalankan hidup, kita buang waktu itu sia-sia. Banyak kita buang, kita hambur-hamburkan untuk hal yang konyol, nggak penting, nggak berguna, nggak fungsi sama sekali. Padahal kitab Mazmur ngomong, ajar aku Tuhan menghitung hari-hariku. Ngitung hari-hari apa? Ngitung liburan, ngitung gajian, ngitung dapat bonus, ngitung apa? Kita tuh minta Roh Kudus ajarin kita setiap hari untuk menghitung setiap langkah kita, setiap menit kita, setiap jam kita, setiap hari kita, setiap minggu kita nih, perjalanan hidup kita nih semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, waktu kita ngobrol sama orang, waktu kita pelayanan, waktu kita ngonselingin orang, waktu kita melakukan aktivitas apapun juga, orang di sekitar kita bisa menikmati hadirat Tuhan, menikmati kuasa Tuhan yang mengalir melalui hidup kita, dan orang itu diberkati. Hari-hari kita itu begitu bermakna. Banyak orang merasa hidupnya nggak berguna lagi, nggak ada maknanya lagi, hidup rasanya sia-sia karena kamu memilih hidupmu untuk kamu hancurkan, kamu buang dengan sia-sia. Hidup kita tidak akan pernah berguna sampai kita itu nempel sama Tuhan. Hidup saya pun tidak akan berguna sama sekali, dan saya ini bukan siapa-siapa, hanya karena Tuhan aja. Tuhan jadikan saya ini apa-apa. Kalau saya nggak nempel sama Tuhan, hidup saya juga kosong, hampa, tidak akan jadi berkat. Hidup Bapak Ibu pun juga sama. Kalau hidup kita nggak nempel seperti carang nempel sama pokoknya, hidup kita nggak akan menghasilkan kehidupan. Dan kita ini butuh kehidupan kalau kita ini nempelnya sama pribadi Tuhan sendiri. Baru hidup kita bermakna setiap harinya. Banyak orang sampai putus asa, merasa hidupnya nggak bermakna, ambil keputusan untuk menghabisi nyawanya sendiri. Konyol dan bodoh sama sekali. Bodohnya luar biasa. Coba orang-orang kayak begitu kalau ngerti kebenaran, dia tahu hidupnya begitu berharga, hidupnya begitu berguna, hidupnya pasti akan mempermuliakan nama Tuhan. Banyak orang Kristen tidak memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, kemudian mereka habiskan waktunya sia-sia, melakukan hal yang sia-sia, yang tidak berguna sama sekali. Akhirnya apa? Waktunya terbuang sia-sia. Mulai hari ini kita mau belajar, taruh hati kita, pikiran kita, kemauan kita, kehendak ini pada pusat kehendak Tuhan, sehingga kita menjalani hidup kita ini tambah hari, tambah berguna, tambah berfungsi, dan kita mendekati destinasi ilahi, menerima jatah yang harusnya kita memang benar-benar siap terima. Kalau kita nih buang waktu kita sia-sia, coba selama satu hari ini, harusnya lebih banyak waktu kita buat Tuhan, tapi kita bisa habiskan untuk ngobrol sia-sia, untuk ngelihat media sosial secara sia-sia, padahal banyak waktu yang harus kita gunakan berguna untuk kerajaan Allah, mempermuliakan nama Tuhan, dan berguna buat hidup kita sendiri. Tergantung pilihan kita mau pakai untuk apa. Bisa saja jatah Tuhan itu kalau kita nggak benar-benar menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, jatah itu bisa kepending, bahkan tidak tergenapi sampai kita mati. Harusnya potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita ini akan semakin berkembang untuk dipakai mempercepat jatah destinasi Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita ini sembrono ngawur, akhirnya potensi itu ikut terkubur bersama jasad dan tidak berguna sama sekali. Justru selama hidup kita ini, kita belajar mengembangkan diri kita. Kita bisa belajar banyak hal. Kita belajar terus hidup takut akan Tuhan, hidup benar, melakukan kebenaran, belajar mengisi pengetahuan dalam pikiran kita. Semakin kita memperbesar kapasitas kita, Tuhan akan bawa masuk destinasi yang lebih besar lagi. Semakin kita memiliki hidup takut akan Tuhan, memiliki hikmat pengertian yang dalam dengan Tuhan, Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih besar. Harusnya hidup ini semakin berharga. Jangan dipending, dibuang sia-sia, dihabisin untuk hal-hal yang konyol, nggak guna sama sekali. Apalagi kita buang waktu sia-sia, hanya sekedar hidup, menjalankan hidup. Hari ini mulai belajar, menebus waktu yang terhilang, menebus semua
kelakuan-kelakuan konyol di masa lalu dan mulai kita hidup mulai berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu yang mulia, yang agung dan luhur untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan, kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan, dan kita mau menikmatin semua jatah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita nggak mau buang-buang lagi waktu secara sia-sia. Kita nggak mau lakukan hal yang tidak berguna lagi. Hidup kita ternyata berguna. Ketika kita itu nempel sama Tuhan, hidup itu berdampak, berguna. Sangat mempengaruhi banyak orang. Ketika kita ini bisa menaruh hati kita di hadapan Tuhan, berjalan seperti apa yang Tuhan mau, ternyata banyak orang akan diubahkan melalui kehidupan kita. Banyak orang akan diberkati melalui kehidupan kita. Tergantung hari ini kita mau tersedia di hadapan Tuhan apa tidak. Atau kita hanya mau memusatkan pada keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Dan ujungnya hanya menghancurkan hidup kita. Buat apa? Tidak berguna sama sekali. Kita mau taruh hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Untuk meninggikan nama Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan ini. Semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Kita nggak mau berjalan hidup ngawur dan sembrono. Kita mau berjalan menggenapi rencana Allah di muka bumi. Hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saya berdoa, tambah hari kita semakin menyadari nih, banyak hal yang menghalangi rencana Tuhan, kita mulai tanggalkan, kita mau singkirkan. Bahkan even itu pertemanan pun, kalau pertemanan itu hanya menghambat rencana Tuhan dalam kehidupan dan menyeret engkau jatuh dalam dosa, hubungan apapun yang membawa kita jatuh dalam dosa, tinggalin, singkirin. Perbuatan daging kita, pertemanan kita, persahabatan kita, hubungan kita dengan siapapun juga. Kalau hubungan itu hanya membuat rencana Tuhan terpending, tinggalin. Jalan sama Tuhan. Jatahmu akan digenapi. Kita akan menikmati hidup bersama Tuhan. Kita akan menghabiskan waktu yang ada itu begitu berharga. Karena setiap harinya kita berjalan bersama Roh Kudus. Kenapa hidup kita begitu berharga? Karena setiap hari banyak orang diberkati melalui hidup kita. Karena setiap hari banyak orang diubahkan melalui kehidupan kita. Orang dijamah Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Hidupmu lebih berharga mulai hari ini. Karena Tuhan punya tujuan dan punya maksud. Belajar. Terus koreksi sampai kedalaman batin. Yang tahu apa penghalang rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Kalau belum tahu, minta Roh Kudus koreksi. Kalau sudah tahu, ambil keputusan untuk lakukan sesuatu yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa tambah hari hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita didapati menyelesaikan garis akhir seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah Yesus. Terpahat dalam loh batin kami yang dalam firman ini jadi kehidupan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, mempermuliakan nama Tuhan. Dan nama Yesus ditinggikan dan permuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang kami sampaikan. Semakin hari semakin diberkati Tuhan. Biar dia juga menjadi berkat bagi banyak orang. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala pengagungan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit penyakit oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau sehat. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagimu pujian, pengagungan, Raja yang Maha Mulia. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.